Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Kita masih berada di rumah masing-masing, tapi biarlah tidak membuat kita sampai kita tidak beribadah. Kita berada di rumah dan saya percaya, saya berharap kita semua sudah siap untuk beribadah bersama dengan keluarga. Hari ini hari yang spesial. Yang pertama memang hari Minggu, hari kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, hari ini adalah gereja memperingati merayakan hari Pentakosta, di mana Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi umat yang percaya kepadanya. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir di bulan Mei. Bukankah Tuhan yang sudah menolong kita di sepanjang bulan Mei? Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh semua bersama keluarga tercinta, bersama keluarga yang kita kasih. Kita mau tunduk di hadapan Allah untuk memulai ibadah. Biarlah totalitas hidup kita mau serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta dan anugerah-Mu bagi kami. Kami akan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Dan Roh-Mu yang kudus menjadi bagian bagi kami semua hari ini. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, kita akan jadikan pujian ini. Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Kita ulangi menjadi Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh, dari permulaannya sekarang dan akan jadi, Dan sebagian firman Allah yang mendasari ibadah kita hari ini atau nats pembimbing kita adalah Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian sabda firman Allah. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah meninggalkan serta membiarkan kita. Hari ini kita masih berada di rumah, tetapi biarlah di rumah pun kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dari tempat ini saya akan memimpin doa syafaat. Tapi biarlah di rumah kita masing-masing, bersama keluarga, kita boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan, apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu sedang hadapi, nyatakan, utarakan itu kepada Tuhan. Bahkan doakan juga untuk bangsa ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena ada begitu banyak alasan yang membuat kami memuji Tuhan, dan tidak ada satu alasan pun yang tidak dapat membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ucapan syukurlah yang pertama-tama kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya Tuhan, untuk hal-hal yang sudah banyak Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang sudah memimpin kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Engkau sudah menolong kami di sepanjang bulan Mei ini ya Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang terakhir di hari kekudusan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk apa yang sudah dapat kami lihat, kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan meliputi rohani dan jasmani kami, mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk pertolongan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Bahkan kami pun mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kuduskan layakan kami di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa yang kami naikkan tidak menghambat berkat Allah tercurah bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk kehidupan umat Tuhan. Bersama-sama kami mengucap syukur ya Tuhan, khususnya untuk umat-Mu yang boleh berulang tahun
di dalam minggu ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Kau memberkati Almi, memberkati Ibu Semiri, memberkati Ibu Yudi Tuhan. Di mana dalam minggu ini mereka akan berulang tahun. Terima kasih, berkati umat-Mu, bila umat-Mu terus bersandar, berharap dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Bahkan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan yang dikaruniai kehamilan. Mari Tuhan memberkati keluarga Pak Leo, secara khusus istrinya. Tuhan memberkati, biar janin boleh bertumbuh dengan baik dalam pertolongan pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, satu persatu. Hamba berdoa menguatkan, meneguhkan iman pengharapan mereka. Apapun yang sementara mereka hadapi, Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan mereka sadar bahwa mereka harus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pergumulan mereka. Apa mereka hadapi, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu yang merindukan kehadiran buah hati, yang merindukan keturunan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Bila pada waktunya Tuhan mengaruniakan itu bagi mereka, berikan kekuatan, kesabaran untuk mereka terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati kami semua. Jika ada di antara umat yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami pergumulan sakit penyakit, Engkau yang berkuasa boleh menolong, menjamah mereka Tuhan, agar ada kekuatan iman, agar ada kekuatan sukacita, hati tetap bergembira dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan, bahkan dalam pendidikan mereka, Tuhan pun memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kehidupan umat-Mu hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan GKMI Cilengsi. Tuhan tetap memberkati gembala jemaat bersama keluarga, memberkati para majelis pengurus, bahkan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua. Kasih karunia Tuhan taruh di hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, dipenuhi dengan cinta kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak kami mengucap syukur Tuhan. Berkati juga ekonomi keuangan gereja dalam nama Tuhan Yesus. Sumber datang daripada Tuhan. Bahkan apapun yang kami persembahkan dari jemaat dari luar, Tuhan memberkati, sehingga setiap kebutuhan gereja dapat tercukupkan oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan. Bahkan hamba berdoa menyerahkan pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan, ada sebuah rencana, ada inventaris yang kami gumuli bersama-sama 1 unit motor. Biar Tuhan memberkati. Semuanya kami dapat pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak berkati GKMI dari seluruh sampai gereja lokal. Kasih karunia Tuhan yang boleh ada memberkati gereja-gereja Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Para pendeta gembala jemaat, para penginjil misionaris Tuhan memberkati, termasuk Yayasan PIPKA. Kami berdoa biar Tuhan tetap memberkati dalam situasi yang tidak mudah dan tidak gampang ini, tapi bila Tuhan tetap memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga pemberitaan firman Allah tetap dapat terlaksana dengan baik dan menguatkan iman pengharapan kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan GKMI Menuel sebagai ibu kami. Mari Tuhan juga memberkati dari gembala sampai jemaat. Kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Bahkan pada pagi hari ini kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, belas kasihan Allah tercurah atas bangsa kami. Memberkati pemerintah dengan segala daya upaya mereka, dengan segala hal yang mereka kerjakan untuk siap menghadapi segala situasi dalam perubahan ini. Mari Engkau turut campur tangan. Bahkan hamba berdoa memohon Tuhan, mari belas kasihan Allah boleh menghentikan virus corona di tanah air kami ini Tuhan. Engkau memberkati tenaga medis yang masih berjuang untuk menyembuhkan, mengobati orang-orang yang terinfeksi. Kasih karunia Tuhan ada atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Rahmat Tuhan yang ada di dalamnya. Biar setiap mulut mengaku hanya Tuhan yang dapat menghentikan. Setiap mulut percaya kepada Tuhan. Setiap mulut dapat memuji dan memohon belas kasihan Allah tercurah atas Indonesia dan kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah memang. Ini kehidupan kami Tuhan, bahkan umat-Mu yang hari ini. Engkau melihat mereka di rumah masing-masing ya Tuhan, di mana hati mereka berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Allah. Apapun mereka doakan, Tuhan mendengar, dan Tuhan menyatakan kepada kami semua dengan maksud
dengan waktu yang terbaik menurut waktu-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami selanjutnya. Kasih karunia Allah ada atas kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Ini permohonan kami hari ini yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami alaskan doa kami ini seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang hidup, Allah yang maha baik, menolong kita mendengarkan setiap seruan doa kita hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dari berbagai suku dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi anak-anaknya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyanyikan Tuhan dengan pujian. Kita dipilih dari segala bangsa agar kemuliaan hanya bagi Tuhan, sembah kita hanya bagi Dia saja. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Haleluya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita jadikan umatnya, bahkan kita dikuduskan. Dan biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan sebagai rasa syukur, rasa cinta, dan rasa terima kasih untuk anugerahnya bagi kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Saya berharap Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kita bersama-sama mendengarkan suara Tuhan
mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan melalui kebenaran firman Allah hari ini. Sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Kita mengucapkan Roh Tuhan, aliran surga, kehadirannya yang kita butuhkan dalam hidup kita agar kita memahami rahasia firman-Nya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu, di antarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Melalui lagu ini kami boleh mengungkapkan apa yang kami alami, kami rasakan ya Tuhan. Roh kami perlu dihidupi oleh Roh-Mu yang kudus, dan biar Roh-Mu tinggal tetap dalam hati kami. Roh-Mu yang hiduplah yang menuntun kami Tuhan. Karena tanpa Roh-Mu kami tidak tahu kemana kami harus melangkah. Dengan Roh-Mu kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dengan Roh-Mu kami sadar bahwa hidup kami oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami boleh berkumpul bersama keluarga. Di atas segala-galanya kami berkumpul di hadapan Tuhan Allah yang mengasihi kami. Mari Tuhan Roh Allah menolong roh kami agar kami mengerti isi hati Tuhan menurut kebenaran firman Allah hari ini. Tuhan boleh menolong memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba yang menyampaikan setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Kuduskan, berkati kami semua ya Tuhan, agar kami membuka diri kami untuk Roh Allah bekerja seluas-luasnya. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan penuh sukacita
Dengan penuh kesiapan kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sehat, salam sukacita dan salam bahagia. Ini salam yang saya ucapkan kepada kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Saya berharap sudah ada Alkitab di samping kita, karena memang kita sudah siap dari tadi malam, dari tadi pagi, untuk mendengarkan firman Allah, bahkan untuk beribadah bersama keluarga yang kita kasih. Hari ini bagian firman Allah yang terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ini merupakan pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Perikopnya adalah hidup oleh roh. Ayat 12, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara serta menghidupi firman itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah berkat Tuhan di balik Pentakosta. Sekali lagi, berkat Tuhan di balik Pentakosta. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Pentakosta adalah bagian terpenting dalam iman kekristenan. Sekali lagi, Pentakosta adalah bagian terpenting dalam iman kekristenan, yang tidak kalah pentingnya dengan hari Natal, kematian Kristus, kebangkitan, bahkan kenaikan. Ini merupakan bagian dari berita penting. Mengapa? Yang pertama, merupakan bukti konkret bahwa Allah selalu menepati janjinya. Tadi nas pembimbing merupakan janji Tuhan sebelum Dia mati, sebelum Dia naik ke surga, bahkan sebelum Dia mengirimkan atau mencurahkan rohnya yang kudus, dirinya sendiri, Dia berjanji Dia akan mengirim seorang penolong. Melalui pencurahan roh kudus, janjinya tergenapi. Nah, yang kedua, mengapa dikatakan penting? Ini memberikan kebesaran hati kepada kita, memberikan kebesaran jiwa, memberikan kebesaran iman pada kita, bahwa sesungguhnya kita hidup tidak sendiri, tapi Allah bersama-sama dengan kita. Pentakosta dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah Pentekoste. Pentekoste. Ini secara literal artinya adalah hari ke-50. Jadi hari Pentakosta yang bertepatan dengan hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, dihitung 50 hari sejak Yesus bangkit, sejak Paskah. Itulah dihitung. Kita tahu bersama, setelah Yesus bangkit 40 hari, Dia berulang-ulang kali selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan setelah Dia 40 hari Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, baru pencurahan Roh Kudus itu dilakukan. Sehingga Pentekoste, hari ke-50, dihitung dari sejak kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal makna yang terkandung dalam hari Pentakosta. Karena Pentakosta juga ada di zaman Perjanjian Lama, bukan hanya
pada zaman perjanjian baru yang tertulis dalam kitab perjanjian baru dalam momen pencurahan Roh Kudus. Jadi setidaknya ada 3 kandungan makna. Yang pertama begini, hari Pentakosta sebagai hari perayaan gandum, ya, perayaan pesta gandum dalam perjanjian lama. Jadi perayaan ini mengingatkan tentang Allah yang telah memberikan berkat yang melimpah kepada umat Israel. Ini makna yang pertama. Jadi hal ini memberikan makna bahwa pemeliharaan Allah kepada umatnya yang dikasih di hari raya Pentakosta. Mereka bersuka cita. Yang kedua, hari Pentakosta dalam konteks perjanjian lama adalah sebagai perayaan untuk memperingati peristiwa turunnya Taurat. Taurat Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi umat Israel merayakan ini. Ada hukum yang tertulis yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kandungan yang ketiga, makna dari kandungan yang ketiga dari Pentakosta adalah dalam perjanjian, dalam konteks perjanjian baru, yaitu maka Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan kembali hari ini di tahun 2020, tepatnya tanggal 31 Mei. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, umat Israel dalam perjanjian lama, bahkan umat Kristen dalam konteks kekinian sama-sama memperingati, sama-sama merayakan hari Pentakosta. Waktu boleh berubah, zaman, maksudnya waktu boleh tidak sama, zaman boleh tidak sama, tetapi ada letak kesamaan dalam hari raya Pentakosta ini adalah dalam hal kesamaan teologis, yaitu di mana pada intinya dalam hari Pentakosta sebagai pencurahan berkat Allah kepada umat manusia, berkat rohani maupun berkat jasmani. Perayaan ini juga sebagai tanda penyertaan Allah yang tidak terbatas karena Dia hadir dalam kehidupan kita semua. Inilah hari raya Pentakosta. Sekarang pertanyaan kita adalah, apa korelasi antara Pentakosta dengan gereja Tuhan saat ini? Apa hubungan Pentakosta dengan gereja Tuhan saat ini? Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta haruslah dilihat, haruslah dipandang sebagai peristiwa kristologi, di mana Allah melalui Kristus menyatakan karyanya, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai kepada pencurahannya, sampai kepada turunnya Roh Kudus. Ini merupakan sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Dan saya berharap dari semua jemaat hari ini tidak ada yang bolos beribadah. Ini peristiwa yang sangat penting. Kita memperingati, merayakan Pentakosta karena berkat-berkat Allah tercurah atas orang-orang yang mengasihi Dia, yang dikasihi oleh Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada berkat rohani di balik Pentakosta. Pertanyaannya adalah, berkat apakah? Berkat rohani apakah yang terdapat di balik Pentakosta itu? Melalui kebenaran firman Allah dan kesempatan khotbah minggu saya hari ini, maka saya akan menyampaikan kepada kita hari ini ada 3 berkat yang Allah sediakan. Ada berkat yang tersimpan di balik Pentakosta. Yang pertama, mari kita baca ayat 13. Ayat 12 dan 13 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada berkat di balik Pentakosta. Yang pertama, nama berkat yang tersimpan di balik Pentakosta adalah kehidupan kita dibaharui. Sekali lagi, kehidupan kita dibaharui. Inilah berkat yang tersimpan di balik Pentakosta. Ketika Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, Dia hadir dalam kehidupan manusia. Itulah di mana jaminan kehidupan kita dibaharui. Ini bukan masalah berkat makan minum.
Jadi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini bukan menyangkut lingkup fisik kita. Maaf, batuk karena tanggal 21. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi pembaharuan yang Tuhan kerjakan ini bukan menyangkut pembaharuan fisik. Bukan berarti dari yang warna kulitnya coklat langsung menjadi putih. Dari orang yang postur tubuhnya kurang tinggi menjadi tinggi. Bukan seperti itu. Tetapi pembaharuan yang Tuhan kerjakan ini adalah pembaharuan yang meliputi batin dan roh kita. Batin dan roh kita yang dibaharui. Dari manusia yang hidup menurut keinginan daging, dibaharui oleh Tuhan menjadi orang yang hidup dalam pimpinan dan tuntunan roh. Inilah yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena ketika roh memperbaharui kita, kita menjadi orang-orang yang tidak berada di bawah kutuk dan tidak berada di bawah perbudakan kedagingan kita. Tetapi hidup kita diatur, dituntun oleh keinginan roh. Apa itu keinginan daging? Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ contoh-contoh konkret bagaimana manusia hidup dalam keinginan daging. Kalau saya melihat dalam Galatia pasal 15 ayat 19 sampai 21 ada beberapa contoh keinginan daging. Ini akan dikerjakan oleh orang-orang yang hidupnya diperbudak oleh keinginan daging. Di situ dikatakan percabulan. Percabulan. Suka hal-hal yang cabul. Yang kedua adalah ketamakan, tamak. Maunya ini, maunya itu. Kalau bisa semua dia mau. Salah nggak punya keinginan, Pak? Tidak salah. Tetapi ada orang yang saking tamaknya, segala hal dikerjakan, segala hal dilakukan, sekalipun itu tidak halal. Yang penting dia mendapatkannya. Itu orang yang tamak. Bahkan tidak jarang orang di sekitarnya menjadi korban ketamakannya. Selanjutnya dikatakan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging. Ini merupakan perbuatan keinginan daging. Penyembahan berhala. Nah, ini penyembahan berhala. Suka hal-hal mistik. Pergi ke gunung, berbisnis. Waduh, kayak kurang pas ini. Harus menggunakan kekuatan lain selain kekuatan doa. Jangan dicampur adukan. Ini keinginan daging. Selanjutnya apa di situ? Sihir. Wah, suka mantra ini ya. Sihir. Perseteruan. Perseteruan, perselisihan. Nah, ini hampir sama. Perseteruan dan perselisihan. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit musuhan. Ini keinginan daging yang harus kita hindari. Roh yang akan memperbaharui kehidupan kita. Bahkan ada yang katakan iri. Nah, iri repot, iri nih. Lihat orang maju sedikit, maju. Lihat orang berkembang sedikit, pantasan dia berkembang. Ini sih, nah itu iri. Ya, iri. Selanjutnya dikatakan apa? Amarah. Nah, amarah. Kita semampu menahan amarah kita. Apapun hal yang mengungkit menjadi petikan untuk kita marah, mari kita jaga. Percideraan, roh pemisah. Nah, roh pemisah dan roh pemecah, ini kita mesti hindari. Dalam gereja kalau ada roh pemecah ini berbahaya. Ya, kalau ada roh pemecah dibuat blok-blok tuh. Dalam keluarga juga kalau ada roh pemecah berbahaya. Ini mesti kita hindari karena ini termasuk dalam kategori keinginan daging. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapa yang dapat mengerjakan ini? Hal-hal yang di atas ini tidak dapat dikerjakan oleh roh kita. Hanya kekuatan roh Allah yang memampukan kita untuk memperbaharui semuanya itu. Hanya Kristus dalam rohnya yang kudus. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, roh Allah memampukan
kita untuk memiliki hati yang baru. Roh Allah memampukan kita untuk meninggalkan keinginan daging yang terkadang mempermalukan diri kita, merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. Inilah berkat yang utama, yang pertama dari berkat di balik Pentakosta ini, yaitu kehidupan kita dibaharui. Tidak ada yang dapat mampu mengubah kehidupan yang baru selain daripada Allah melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita. Makanya jangan kita menjadi orang yang heran. Banyak orang heran kalau kita orang berubah. Bukannya dulu dia begitu ya, kok sekarang begini? Dulu dia kasar loh, sekarang waduh lembutnya minta ampun. Dulu dia pelit, sekarang sudah nggak pelit lagi. Susah memberi, sekarang sudah memberi. Dulu diminta-minta juga gak dikasih-kasih, sekarang enggak diminta juga langsung dikasih. Ada perubahan, apa yang mengerjakan Roh Kudus. Hati yang jahat dirubah menjadi hati yang baik. Hati yang tidak setia dirubah menjadi hati yang setia. Hati yang menyimpan dendam dirubah menjadi hati yang mengampuni. Ini dikerjakan oleh siapa? Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah berkat yang utama, berkat yang pertama di balik Pentakosta. Murid-murid dirubah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Bayangkan Petrus ketika setelah pencurahan Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang yang bertobat. Bukan dia takut meninggalkan gurunya. Yang lain punya semangat yang besar, punya jiwa yang besar. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah di antara kita yang masih terikat oleh keinginan daging? Adakah di antara kita yang menyaksikan tayangan ini yang sementara menonton, mengikuti khotbah ini, berkata dalam hati kita, mungkin kita tidak berucap, mungkin malu pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berkata dalam hati kita, saya masih terikat oleh keinginan daging. Nah hari ini saya berkata kepada kita, buka hati untuk Roh Kudus, buka jiwa untuk Roh Kudus, maka ia akan bertindak, menyentuh hidupmu, memperbarui hidupmu, sehingga hidupmu menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup kita bukan menjadi hamba keinginan daging, tapi biar hidup kita menjadi hidup yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus Allah yang ada dalam kehidupan kita. Izinkan Roh-Nya menyentuh kita, izinkan Roh-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Karena berkat yang pertama di balik Pentakosta, di balik pencurahan Roh Kudus adalah kehidupan kita diperbaharui. Rindukah kita menjadi orang yang diperbaharui? Rindukah kita menjadi orang yang diperbaharui oleh Tuhan? Menjadi orang yang bukan lagi hidup dalam keinginan daging, tetapi orang yang hidup dalam keinginan Roh dalam kehidupan kita. Ini berkat yang utama. Sudahkah kita menerima berkat ini? Hidup yang diperbaharui. Kalau kita berkata, saya belum, mari buka hati untuk Roh Kudus. Bila Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya saat ini atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang mau hidupnya dirubah oleh Tuhan. Roh Kudus menghargai keterbukaan hati kita, kelembutan hati kita untuk berkata, ya Tuhan, rubahlah hidupku, perbaharuilah hidupku. Aku rindu berkat pencurahan Roh Kudus, yaitu kehidupan yang diperbaharui menjadi bagian dalam hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua, apa berkat di balik Pentakosta? Ayat 14 dan 16 dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, berkat di balik Pentakosta adalah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Hidup kita menjadi anak-anak Allah. Sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang poin yang kedua ini, saya berharap kita menundukkan rasio kita kepada kemahakuasaan Allah.
Jangan ada yang berkata, kalau kita anak Allah, berarti Allah punya istri. Jangan batasi Allah yang berkuasa atas diri kita. Saudara, ini bukan masalah hal-hal yang jasmani, tapi ini berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Menjadi anak Allah artinya kita diangkat menjadi anak Allah, diperbarui kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Roh Allah bersaksi kepada roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan tidak ada roh ketakutan dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak takut? Karena kita punya Bapa. Kita punya Allah. Seorang anak biasanya bangga, anak kecil bangga, akan melewati kerumunan teman-temannya kalau ada bapaknya. Ada orang yang mengganggu dia kalau ada bapaknya. Apalagi misal bapaknya tinggi gede, dia akan hidung mancung, haleluya, rambut lurus, dia akan pede sekali. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, roh Allah bersaksi kepada roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti ada keberanian bagi kita untuk mendekati tahta kasih Allah. Ada roh keberanian bagi kita untuk mendekati anugerah Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, rohnya bersaksi kepada kita untuk kita memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Hubungan yang paling dekat dalam sapaan adalah Bapa. Ini hubungan yang paling dekat. Ya Bapa. Kita kalau punya orang tua, kita panggil ya Bapa. Kita panggil Bapa kita. Ini berkat di balik Pentakosta. Rohnya tinggal dalam kehidupan kita. Bahwa kita bukan yatim piatu. Kita tidak sendiri. Ada seorang penolong, penghibur yang bersama-sama dengan kita membuat kita menjadi anak-anak Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita anak Allah, maka segala yang dimiliki oleh Allah merupakan milik kita, kepunyaan kita. Termasuk janji sorga itu milik kita, janji kelimpahan itu milik kita, janji pertolongan itu milik kita, karena Dia adalah Bapa kita. Kita bukan anak-anak setan, kita bukan anak-anak iblis, tapi kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Melalui penyalipannya di atas bukit Kalvari, beres dosa kita. Tapi jangan menjadi orang yang masih hidup berkubang dalam dosa dan kesalahan. Mari kita hargai kasih Kristus, kita hargai kasih Allah yang sudah mengangkat kita anak. Anak yang bijak adalah anak yang tidak mengecewakan orang tuanya. Anak yang bijak adalah anak yang mampu menghargai orang tuanya, mampu menghormati orang tuanya dengan segala keadaan hidupnya. Sejauh mana kita menjadi anak-anak Allah yang menghargai Allah? Sejauh mana kita menjadi anak Allah yang menghormati Allah? Sejauh mana kita menjadi anak-anak Allah yang sudah taat kepada Allah? Sejauh mana kita menjadi anak-anak Allah yang sudah setia kepada Allah? Sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Ini menjadi perenungan besar, pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam terang kebenaran firman. Berarti kita dipimpin oleh apa yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Seorang anak biasanya pasti ada sesuatu yang ayahnya miliki. Hal-hal fisik pasti dia punya. Terkadang kalau matanya nggak sama, berarti hidungnya. Makanya ada istilah begini, ya. Kalau anak cewek biasanya lebih mirip ke papanya. Kalau anak cowok lebih mirip kepada ibunya. Pasti ada hal fisik yang melekat kepada anak dari apa yang dimiliki oleh bapaknya, dari orang tuanya. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kalau kita anak-anak Allah, biarlah tabiat-tabiat Allah, sifat-sifat Allah harus menempel dalam kehidupan kita karena kita anak-anak Allah. Kita menjadi anak Allah bukan karena kekuatan kita terbatas.
Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kehebatan kita terbatas. Kita menjadi anak-anak Allah karena kasih-Nya kepada kita. Yang seharusnya kita binasa, tapi kita diselamatkan oleh Allah melalui penebusan-Nya di Bukit Kalvari dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa tabiat Allah yang harus kita ikuti? Dalam hal ketaatannya, dalam hal kesetiaannya, bahkan dalam hal komitmen. Tuhan kita Tuhan yang taat sampai mati, setia sampai mati, berkomitmen sampai mati. Dia datang untuk menebus dosa manusia sampai tuntas. Dia menebus dosa manusia. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berkomitmen. Ketika sulit boleh meninggalkan Tuhan. Ketika susah mulai tidak berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, susah, senang, kita mau tetap berkata, Tuhan yang kuandalkan dalam kehidupan. Bahkan sifat Allah yang utama adalah dalam hal kekudusan dan kesucian. Sudahkah ada kita berada pada sebuah titik kehidupan? Tiap-tiap hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tiap-tiap hari kita berkata, Tuhan, hari ini biarlah nama-Mu dipermuliakan atas seluruh aspek kehidupanku. Ini berkat yang perlu kita syukuri. Jadi berkat yang kedua di balik Pentakosta adalah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Apakah kita mengamini? Saudara adalah anak-anak Allah. Saya berharap kita berkata, amin. Aku adalah anak-anak Allah. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Kalau terakhir, senang. Maka saya katakan dua kalimat yang disenangi dari pendeta adalah ketika pendeta berkata, ini yang terakhir dan penutup. Pak Franky jangan tertawa ya, Pak Agran jangan tertawa, Pak Didi jangan tersenyum, Pak Manaru jangan tersenyum. Lihat Pak Namawan, tenang saja. Haleluya, ini bercanda ya. Ya, yang ketiga, berkat yang ketiga di balik Pentakosta adalah Kristus berdiam dalam kehidupan kita. Wow. Kristus berdiam dalam kehidupan kita. Karena Ia Allah dalam bentuk Roh Kudus. Roh-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Ini berkat yang ketiga di balik Pentakosta. Sesuatu yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kehidupan kita dipengaruhi, yang kedua hidup kita menjadi anak-anak Allah, dan berkat yang ketiga adalah Kristus berdiam dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Sadarkah kita? Yesus tinggal bersama dengan kita. Sadarkah kita? Yang menjadi permasalahan adalah ada orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan tinggal dalam hidupnya. Ketika orang tidak sadar bahwa Kristus tinggal dalam kehidupannya, maka dia hidup dalam keinginan daging. Dia tidak tahu, tidak mempedulikan kekudusan dan kesucian Tuhan. Tapi kalau orang yang sadar bahwa Kristus tinggal dalam kehidupannya, hidupnya adalah bait Allah, roh Allah, tubuhnya adalah bait Allah, adalah roh Allah, maka ia menjaganya untuk Tuhannya. Kalau ada yang berkata, saya tidak sadar Pak, berarti kita menjadi orang yang kurang peka, kurang menghargai cinta Tuhan. Ini alangkah disayangkan. Seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan, tidak akan cocok. Yang satu mencintai setengah mati, tapi tidak ditanggapi. Mari kita menjadi orang, Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi Pentakosta berbicara bagaimana Kristus hendak dan mau diam bersama-sama dengan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus hadir untuk kita? Mengapa Yesus hadir untuk kita? Tentu yang pertama adalah untuk menyertai kita. Mengapa Yesus harus hadir menyertai kita? Karena Tuhan tahu jalan hidup yang kita lalui ada jalan hidup yang penuh dengan pergumulan. Karena Tuhan tahu jalan hidup yang kita lalui adalah jalan hidup yang tidak mudah tanpa Tuhan. Ada pergumulan, ada perjuangan, ada kesedihan, ada duka cita, ada penderitaan, bahkan ada air mata di dalamnya. Maka Tuhan harus hadir dalam hidup kita.
Untuk apa? Menyertai langkah kita. Bukankah 2 bulan terakhir bulan yang terberat bagi kita semua? Yang terberat maksud saya adalah kita mengalami pergumulan yang sama. Sampai dengan detik ini pun kita masih beribadah di rumah masing-masing, bukan? Makanya Tuhan hadir bagi kita. Untuk apa? Menyertai kita dalam segala situasi hidup kita. Dia mengerti, dia tahu. Kalau kita sadar Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita, maka kita bersyukur Allah Roh Kudus, Engkau tinggal dalam kehidupan. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah duka kita terkuat. Bukan kuat yang dipaksakan, bukan kuat yang dibuat kuat. Mengapa kita kuat? Karena kita sadar ada Tuhan yang tinggal tetap dalam hati kita. Itulah yang menyertai kita. Makanya Tuhan harus hadir. Ini berkat yang ketiga. Kristus berdiam dalam hidup kita. Adakah di antara kita yang hari ini sementara hatimu sedih, hatimu terluka, hatimu gundah gulana, hatimu khawatir, hatimu bimbang, hatimu ragu, Dia hadir untuk menyertai. Sekalipun dalam suasana hati yang tidak baik, sekalipun dalam langkah yang tidak menentu, tapi Tuhan menyertai kita. Kita mampu untuk terus melangkah. Seperti Musa bersama orang Israel ketika mereka meninggalkan Mesir. Mereka diperintahkan untuk keluar dari tanah Mesir masuk tanah Kanaan. Mereka berjalan. Di depan mereka ada laut Tebrau, di kiri kanan ada padang gurun, di belakang ada tentara Firaun. Mereka bimbang karena mereka bersama dengan Tuhan. Mereka kuat. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah tujuan Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita. Dan yang kedua, mengapa Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Makanya Dia berdiam dalam hidup kita untuk apa? Memberikan kekuatan. Tuhan tahu kita mudah lemah. Tuhan tahu kita mudah kecewa. Tuhan tahu kita mudah putus asa, mudah kalah, mudah gagal. Makanya Tuhan menguatkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tujuan Tuhan untuk hadir bagi kita. Di samping Dia menyertai, Dia juga menguatkan kita. Langkah kita tetap maju. Ku tak tahu kan hari esok, tapi namun langkahku tetap. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kekuatan daripada Tuhan tidak dapat digoyahkan apapun juga. Ada orang yang sekarat sekalipun, tapi hatinya dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan harus menyertai kita, harus hadir dalam kehidupan kita? Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Nah, ini luar biasa. Ada hikmat Kristus dalam hidup kita. Hikmat Kristus inilah yang menolong kita untuk tetap mengerjakan gaya kehidupan kita adalah gaya kehidupan yang berdasarkan firman Allah. Hikmat Tuhan inilah yang membuat kita untuk tidak meninggalkan Tuhan, tidak menggantikan Tuhan dengan apapun juga dalam kehidupan kita. Kita tetap setia karena ada hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat yang datang daripada Tuhan. Makanya Tuhan hadir memberikan hikmat kepada kita. Kita dapat memilih mana yang fana, mana yang kekal, mana yang jasmani, mana yang rohani. Kita mengerti karena apa? Ada hikmat Tuhan. Kita tidak menggantikan apa-apa. Kita tidak hidup dalam penyesalan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada tulisan yang berkata bahwa ada 5 penyesalan dalam hidup. Saya minum dulu ya. Ada 5 penyesalan dalam hidup. Yang pertama adalah salah masak nasi menjadi bubur, orang akan menyesal 1 hari. Salah gunting rambut, maka orang akan menyesal 1 bulan. Salah mengerjakan soal ujian, orang akan menyesal selama 1 tahun. Salah memilih pasangan hidup, orang menyesal seumur hidup. Tetapi salah memilih juru selamat, orang menyesal sampai selama-lamanya.
bila Kristus tetap tinggal dalam hidup kita, agar kita tidak menyesal selama-lamanya. Tujuan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, menyertai kita, menguatkan kita, memberikan hikmat kepada kita adalah agar kita, berpercaya tetap dimampukan hidup dalam kekudusan di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang sukar, kita tetap hidup dalam kekudusan. Tidak melakukan hal yang tidak pantas dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah segala situasi, karena penyertaan, kekuatan, dan hikmat Tuhan, kita tetap mampu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Makanya kita menjadi orang yang bersyukur. Karena apa? Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Kita boleh berada di rumah, tapi satu hal yang kita tahu, Bapak Ibu, Kristus tinggal dalam hidup kita. Sudahkah kita merasakan itu? Sudahkah kita menikmati itu? Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Selamat menghidupi Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus, dan biarlah kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini. Kami boleh belajar mengerti ada 3 berkat di balik Pentakosta. Yang pertama, hidup kami dibahagi. Yang kedua, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, Engkau hadir, Engkau berdiam dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kuduskan berkati kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bila kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam perbudakan keinginan daging, tapi kami hidup dalam kehidupan yang dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkati tiap kami, berkati tiap jiwa Tuhan. Engkau hari ini melihat tiap-tiap jiwa, tiap-tiap hati. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus berkarya, sehingga menjadikan kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih pada kesempatan ini pun ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan taruh di hati kami, yang sudah kami persiapkan sebagai tanda cinta syukur kami atas berkat-Mu, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, komitmen kami, kolektif kami, kiranya Allah memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama hari ini. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Saudara, saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahannya. Bagaimana cara mengumpulkan persembahannya Pak? Bisa ditransfer melalui rekening dan bisa juga dikumpulkan setelah itu dapat menghubungi kami, baik pengurus bahkan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, bersama-sama kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pentahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menuntun kita tiap-tiap hari, karena kita tidak bisa sendiri. Kita butuh juru selamat, Roh-Nya yang menolong kita. Peganglah tanganku Roh Kudus,
Berkatilah dalam aktivitas kita sehari-hari, dan biarlah rohnya tinggal tetap dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyelimuti kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus